bersama kami di Cerita Dunia Mahasiswa. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber perempuan yang hobinya menggambar, teman-teman. Cantik mantuliti. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sudah ada di depan kalian bersama kami juga ya. Udah ada yang kenal belum nih? Masa sih nggak kenal sama sosok yang tangannya yang ajaib banget itu loh, gengs. Ajaib ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan saksikan dulu cuplikan tentang profil narasumber kita kali ini. Nah, cuplikannya ini dia. Teh Sri Nur Endah Sekarwangi, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Kita panggilnya apa nih, Bang? Tanya dulu ke Oh iya, pengennya panggil apa nih? Enaknya dipanggil apa nih? Nama depan aja sih. Nama depan berarti Teh Sri ya, Teh Sri. Teh Sri. Ya. Oh, Teh Sri, oke. Teh Sri ya. Berarti sepanjang nanti kita wawancara ngobrol-ngobrol, panggilnya Teh Sri aja. Ya. Biar lebih akrab ya. Nah, untuk nih Teh Sri, tadi kan cuplikannya sudah dilihat ya sama teman-teman penonton di sana gitu. Nah, ini yang jadi penasaran buat saya itu, Teh Sri kenapa memilih Universitas Nusa Putra sebagai kampus pilihannya? Karena milih Nusa Putra sih karena di Sukabumi sendiri gak ada universitas yang nyangkut soal seni gitu. Oh, iya, Nah, iya. sedangkan di Nusa Putra ada jurusan desain. Sebenarnya agak jauh sih dari sini, tapi ya mirip-mirip lah gitu. Karena mungkin lebih menjuruskan lah ya. Iya. Tapi sebelum itu memang udah tertarik ke dunia seni udah lama. Ya dari kecil sih. Dari kecil udah jago ngegambar. Nggak jago dong. Oh nggak jago, belum ya, masih Latihan belajar. aja, gitu, Dari suka rahim aja. udah ini berarti ya. Enggak Berarti dong. Teh Sri ini nggak ada istilah salah jurusan ya, Nggak udah ada. bener-bener sama minat bakat. Mantap sih. Tapi kan kalau menurut saya kan awalnya tuh basicnya dari seni, terus emang ya ahli kan, dibilang ahli dalam ngegambar, tapi sekarang dijuruskan ke desain komunikasi visual. Menurut Teh Sri ini itu relevan kan? Sebenarnya beda sih, soalnya kalau seni kan hanya untuk dinikmati dan ekspresi dari pribadi gitu. Kalau desain kan lebih ke kebutuhan masyarakat gitu, kayak misalnya desain packaging yang dibutuhin masyarakat tuh kayak gimana. Nah, aku harus bikin kayak gitu. Sebenarnya agak bertolak belakang juga sih, bukan seni murni gitu. Ya, tapi secara gak langsung si karyanya itu bisa dinikmati secara real gitu, dalam bentuk yang memang relatable sama kehidupan masyarakat. Bisa sih. Ya, kayak kemasan produk atau kayak pamflet buat iklan-iklan gitu kan. Iya, kalau di DKP. Berarti bisa dinyatakan ini masih sejalan. Masih sejalan. Kalau dari kuliah. Alasan Teh Sri selain masuk DKP kan karena suka juga menggambar gitu. Ada juga gak sih alasan lain? Apakah dorongan dari orang tua atau apa gitu, Kak? Nggak ada sih, cuma itu aja. Iya. Katanya juga Teh Sri ini nih Bang Dikri pernah ikut Pekan Seni Nasional. Nah, teman-teman juga pasti penasaran juga, boleh dong Teh Sri cerita-cerita gimana sih itu pengalamannya? Pengalaman gitu. Karena nggak semua orang pernah ngalamin. Nah, iya bener. Oh iya, waktu itu tuh tahun 2020 awal saya masuk ke Universitas Nusa Putra. Zaman maba ya? Ya, zaman maba. Terus dosen Pak Bahrul ngajak buat kamu mau gak gitu berpartisipasi direkomendasikan buat lomba lukis di Peksiminas ini yang diadakan oleh Kemendikbud sama Kementerian Kesenian gitu dah. Dinas terkait. Dinas terkait. Itu gimana tuh? Feel-nya, rasanya gimana? Ikut lomba yang memang notabene-nya nasional dan jarang juga teman-teman bisa masuk. Agak nervous juga gitu, terus gimana ya, excited juga sih karena
menantang juga gitu, Iya. melukis di ukuran kanvas 1 kali 1 meter dalam Gede banget dalam waktu 24 jam. Oh harus. ada ini ada batas waktunya. batas waktunya. Iya. Jadi 24 jam 1 hari full tuh ngegambar. Iya, Gak makan, gak minum gitu. minum Nggak ke air gitu. manis, Nggak sholat. Ada ya, Iya, ada. Kirain gitu kan, fokus gambar. Fokus gambar sampai lupa kanan kiri gitu kan. Mau ngantuk, wah outline belum gitu. Kirain. Wah, belum diwarnain Ya, gitu. tapi emang gitu sih kalau emang udah fokus ke gambar misal emang suka lupa Hampir tidur lupa sih. semua hal ya. Oh. Karena memang Tahu-tahu itu jam juga- segitu gitu. juga bagian dari apa ya, dari passion ya, dari kecintaan Iya. gitu. Jadi sampai-sampai apapun yang dirasa hal wajib buat manusia tuh kadang lupa aja Lupa. kalau kita udah cinta kan. Iya, nggak berasa lapar gue. Oh, jadi gambar bisa mengenyangkan. Buat teman-teman yang lapar mungkin ada Cocok yang- banget buat yang anak miss. kos. Pak, saya belum makan Makan. 2 hari, 3 hari. 5 hari. Ayo melukis. Dengan melukis kita kenyang. Ya, passion Anda ditemukan Dari sekarang. Lanjut, Nah, Bang. Ini selain Kak Sri pernah ikutan Pekan Seni Nasional, terus emang ikut juga di beberapa event yang lain. Kak Sri juga ini katanya itu punya kerjaan. Maksud kerjaan di sini jadi si skillnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Itu benar gak sih? Kalau orang-orang orang-orang desain itu bilangnya freelance. Nah, Iya. itu gimana sih? Maksudnya pengalamannya bisa apa ya? Bisa menghasilkan sesuatu dari karya kita. karya itu gimana? Itu sih berangkat dari kebutuhan ya. BU. Karena pengen Oh, iya, pengen cuan lebih gitu, karena uang Uang jajan jajan nggak lebih. cukup gitu kan dari orang tua. Akhirnya itu dimulai pas kelas 1 SMK Oh, dulu. mulainya udah lama dari berarti? dulu. Ya, dari dulu. Itu dari bikin itu dulu sih, lukisan wajah gitu, Oh, sketsa. sketch. Buat hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Sekalian ngembangin skill juga kan. Terus pas udah lulus aku nyoba ke desain ilustrasi untuk cover buku, untuk desain karakter gitu-gitulah Udah pokoknya. mulai ke animasi, terus ke ilustrasi juga kan ya. Ya, semi realis. Oh. Nah, sepanjang jadi freelance nih, ada gak pengalaman yang aneh-aneh? Misalnya, customer yang paling aneh tuh ada gak? Ada Gimana tuh? ya, Yang requestnya request- susah. requestnya aneh-aneh. Waktu itu tuh dia minta buat bikin gambar yang seolah-olah sesama jenis gitu loh, tapi giliran udah digambar, oh nggak boleh, ini menyalahi aturan agama. iya. Katanya. Lah, dia yang Dia minta minta, gitu. oh. Jadi kayak lempar batu, sembunyi sembunyi udang. batu. Udang di balik batu. Nah, kan masuk. Harus masuk teman. Jadi presenter memang seperti itu. Kadang sulit juga ya. Iya. Kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, Oke. Tes Sri ini sempat keteteran gak sih antara akademik sama yang kayak pekerjaan freelance kayak tadi tuh? Jadi kan harus agak narik-narik ya. Iya, Ya, harus balance. lumayan sih sempet. Lumayan. Apalagi tugas DKP banyak juga kan, terus tuntutan dari klien banyak juga gitu, jadi harus pintar-pintar ngebagi waktunya sih. Antara Kalau IPK dan cuan. iya, Iya. kalau pesen gitu biasanya berapa hari sih? Kalau untuk lukisan realis kayak lukisan wajah kayak gitu, biasanya sih paling cepet tuh 2 hari. Kalau tergantung gambarnya sih, kalau gambarnya ribet kayak baju pernikahan gitu yang banyak manik-manik kayak gitunya, paling itu Rube-rube lah bisa ya. selesai seminggu. Oh, seminggu. Minggu. Itu gambar doang buat baju pernikahan seminggu. Ya itu kan Ribet bang. Iya ya, sama Iya, kayak bikin belibet bajunya gitu loh. maksudnya. Iya. Ngejahit baju juga Ngejahit seminggu kan? Lebih sih biasanya. Oh, Kalau lebih. kalau pernikahan kan, wow. Iya nggak sih? Kayak kan nggak dijahit sama panggungnya kan, maksudnya kayak ya udah baju aja gitu. ya kan itunya Ya kan apa sih bang ribet manik-maniknya tuh gitu. rambe-rambenya Oke, gitu loh. Detailnya. Ya, emang- kayak gitu memang- batiknya Memang gitu. kita bisa tarik garis besarnya bahwa yang ribet adalah cewek. Ya udah deh, kita cewek. Oke. Lanjut bang. Kita lanjut lagi. Nah ini kan tadi banyak banget kita berputar di pembahasannya tentang seni, desain. Lalu memang freelance yang basicnya juga skillnya dari seni juga. Nah
ada nggak sih impian terbesar Teh Sri ini untuk Teh Sri di masa depan nanti gitu? Itu sih, saya dari sekarang enggak sih, dari dulu emang cita-cita mungkin ya, berkeinginan untuk menjadi kurator seni. Kurator? Jadi bisa saya cukup tergila-gila dengan karya seni, khususnya karya seni lama gitu. Ya. Kayak tahun era barok, renaissance, rokoko yang kayak gitu. Ada satu kreator Satu yang tokoh. memang jadi panutan banget. Banyak sih. Banyak. Yang satu nggak ada. Yang banget ke situ gitu loh. Banget ke situ paling kalau yang personal banget sih Van Gogh. Kenapa tuh? Kenapa harus Van Gogh? Selain dari warnanya yang emang cukup berani gitu, antara warna yang selalu didominasi oleh warna biru dan kuning atau hijau gitu. Van Gogh ini salah satu seniman yang memiliki penyakit mental. Oh, penyakit mental. Ya, Keterbelakangan. penyakit mental. Iya. Ya. Dia bisa melukai dirinya sendiri. Demi karya. Enggak. Maksudnya kalau pas lagi kambuhnya gitu, sampai jalan jauh. Tapi di keterpurukannya itu dia bisa loh menciptakan suatu karya seni yang luar biasa gitu. Bahkan dikenal hingga sekarang. Karya yang paling fenomenalnya sih Starry Night judulnya. Starry Night. Jadi itu menggambarkan suasana luar rumah di malam hari dari segi si kacamata Van Gogh-nya pas dia lagi dikurung di rumah sakit jiwa. Di balik kekurangan ada kelebihan. Ya, maksudnya apa ya, dari sebuah karya kita bisa melihat sudut pandang lain, pemikiran orang gitu. Iya, Jadi, emang itu jadi komunikasi tersendiri sih. Mungkin untuk beberapa orang berbicara itu bukan hal yang mudah. Udah. Tapi untuk beberapa orang juga karya itu bisa jadi alat penyampaian, media penyampaian yang paling tepat gitu. Ada juga kan selain melukis, ada orang yang memang menyampaikannya dengan lagu, ada puisi, Syair, ada kayak gitu hal-hal lah. sastra gitu. Tapi memang kalau untuk seni ini, lukisan itu menurut saya memang yang paling maknanya tuh Dalam. tersirat gitu. Dalam. Seperti beberapa karya-karya yang orang Indonesia juga ada kan, kayak Raden Saleh. Iya, Raden banyak. Saleh. Dia apalagi lebih membahas tentang masa-masa kolonial kan, Iya. karyanya itu. Iya, Dan itu emang keren, maksudnya kita itu melawan nggak usah pakai senjata, nggak usah pakai yang namanya pemikiran-pemikiran yang kritis segala macam. Cukup kita luangkan waktu untuk buat karya yang memang sepemikiran kita, apa yang kita keluh resahkan, ya tuangin di situ aja. Akhirnya kan jadi wow gitu kan. Satu Indonesia jadi tahu gitu kalau Raden Saleh itu bikin karya bukan cuma gambar, Iya. tapi emang ada yang harus Ada jiwanya di sana. Mantap. Oke, balik lagi ke cerita dunia mahasiswa. Sesi tanya jawab mungkin memang sudah berakhir, tapi masih ada sesi yang sangat seru. Menegangkan bagi Teh Sri ini. Ya, bagi saya tidak, karena ini acara yang segmen ini sangat puas buat saya. Ya. Kita masuk ke segmen perbandingan benar atau salah. Salah. Nah, nanti aturannya kalau misalkan ada pertanyaan benar atau salah, Teh Sri bla bla bla, nanti Teh Sri tinggal bilang ya terus alasannya apa, kalau enggak alasannya apa. Bisa dimengerti? Iya. Oke, jangan bener, jangan niron ya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Dimulai. Kita fitnah atau fakta apa, benar atau salah? Maunya apa, Sob? Maunya apa? Maunya apa? Yang Karena fitnah atau fakta juga beda pertanyaannya. Benar atau salah juga beda pertanyaannya. Bener salah aja. Oh, Benar benar salah, salah. benar Oh, salah. yang biasa-biasa aja, yang nggak terlalu wow gitu kan. Benar apa salah bahwa Teh Sri Nurenda Sekarwangi ini seorang yang introvert? Bisa bilang iya. Oh iya. Kenapa introvert? Orang-orang kan taunya introvert tuh apa? Diem gitu kan. Menghindari Kerumunan. sosial, menghindari keramaian. Keramaian. segala macam. Kenapa? Ya, selain ansos. Selain ansos, saya juga capek aja gitu kalau di tempat ramai. Jadi lebih ke recharge energinya sih. Recovery energinya gitu. Jadi lebih nyaman di tempat yang sepi sendiri gitu. Kamar.
Hening. Jadi butuh kesendirian untuk apa? Untuk Sekalian mencari pemenuhan mood. inspirasi gitu Iya, kan. iya, Mood, soalnya- inspirasi, Iya. energi. Soalnya kepala saya terlalu berisik Oh. untuk tempat ramai. Oh iya benar. Headset nomor 1 sih harusnya. Enggak, maksudnya Enggak. ya Tapi- banyak ide aja gitu. Tapi kalau misalkan ada tips gak buat orang-orang yang kayak Tesri juga misalkan di luar sana introvert tapi merasa gak pede. Tapi kan sedangkan sekarang Tesri ini kan introvert tapi punya karya, punya jam terbang juga. Itu tipsnya apa tuh untuk menghadapi hal-hal gangguannya gitu? Pede aja sih. Ya hidup kan dituntut untuk terus gerak gitu, terus maju. Sekalipun kamu pendiam dan maluan gitu, ya tetap aja harus gerak maju. Jadi bukan alasan untuk berhenti. Berhenti. hidup ya? Iya. Oke, mantap. Nah, yang kedua, benar atau salah bahwa kesibukan hobinya saat ini membuat Tesri keteteran akademik? Benar. Benar. Pasti sih. Iya. Pasti. Tapi ada mending nggak? Mending mana ini? Mending kerja sih, dapat uang. Ya dapat uang. Cuan yang Cuan, utama. teman-teman ya, tapi tetap duitnya dibayarin buat UKT. Bener apa salah bahwa Tesri Nuerada Sekarwangi ini lebih semangat kuliah karena ada yang istimewa ayang gitu misalkan kan selain uang kan yang buat kita semangat kan ayang gitu kan buat yang sekarang zaman-zamannya nih ayang-ayangan gitu kan. Enggak juga sih. Oh, enggak berarti salah. Soalnya kan kuliah kewajiban pribadi gitu. Ya memang buat Iya. pribadi ya. Ya profesional aja, kuliah-kuliah, pacar-pacar, Oh iya. keluarga-keluarga gitu. Ya masing-masing aja sesuai porsinya gitu sih. Jadi Kalau aku- punya apa prioritas gitu. Iya. Sendiri ya benar-benar. Nah, lanjut lagi, benar atau salah kalau Tesri ini seorang yang sangat peduli dengan apa yang dibicarakan orang lain. Jadi kayak Kepikiran gitu kan, Oh, kepikiran. kepikiran. Kalau orang bilang, ih apa sih karya kamu jelek? Wah kayak gini, Bener kayak kan? gini gitu loh. Enggak sih. enggak ya? Oh enggak. Oh bodo amat. Terlalu bodo amat. peduli. Bodo Nggak amat terlalu gitu ya. peduli juga sih. Tapi kalau emang kondisinya lagi baper kan, kalau cewek Iya, ada benar. kondisi moodnya emang lagi baperan. Oh cewek ada apa sih? Ada. Ada. Iya. Sering, ya kan? Sering, Iya. sering. Tapi cowok kalau mau gitu kayaknya salah ya. Selalu salah cowok mah. Tapi lebih seringnya nggak peduli sih. Ya, nggak peduli. Jadi ya bodo amat gitu Ya kan. mending kalau ngasih saran atau membangun Ya, gitu kan. Kalau yang ngasih sarannya benar, membangun dan masuk akal sih, ya saya dengerin juga. Iya benar. Bisa-bisa. Gimana nih Pertanyaan terakhir nih buat Tesri? Tesri ini. Coba ada gak sih yang mau disampaikan buat teman-teman CDM di sana? rumah. Kalau mahasiswa tuh butuh hobi gak sih? Tergantung orangnya sih. Tergantung orang. Kalau menurut Tesri gimana? eh butuh sih. Banget. Kalau kalian tipe orang yang bosenan apalagi gitu, butuh banyak hobi untuk di kesehariannya gitu, daripada gitu-gitu doang kan. Oh, yang penting jangan terus-terusan merebah gitu. Hobi Jangan rebahan. terus-terusan rebahan. Nah, oke teman-teman, sebelum menyudahi sesi episode kali ini, kita ada beberapa karya yang akan ditampilkan dari Tesri. Kita sudah memegang ya teman-teman. Aku yang Udah memegang. pegang, udah pegang. Bu, ini bukan Yang mana nih Bang? Banyak banget. Ini keren-keren. Wah, kebalik. Nah, ntar dulu dong. Ini sebentar. di tangan saya ini udah ada satu karya, ada tiga sebenarnya tapi ditutupin kan, nggak kelihatan kan? Nah, Ini juga udah ada ada. satu karya. Ini ada judulnya nggak? Laut aja sih. Maknanya Laut aja sih. laut. Jadi judulnya laut aja sih. Laut, Oh, laut, gitu. laut. Ini laut ya. Jadi kalau pandangan saya, kalau dari mata saya ini ombak. Bener. Iya, Bener ya, ombak awan kan? Bener kan? Oh bener. Berarti mata saya masih bisa digunakan untuk jadi pengamat seni. Amin. Amin. Gajinya lanjut gede duluan tuh nih. pengamat seni. Ini belum selesai sih. Oh, ini belum selesai. Tapi ada judulnya. On progress. Ada judulnya. Tragedi of Mary. Itu dong, kebalik Bang. Enggak, emang gini. Emang gitu. Dia Oh, cewek emang gitu? tenggelam. Iya. Oh iya. Iya. Anda ngeliatnya gimana gini? Bukan, kebalik kayak Ukur. kayak di dinding gitu.
Sujud kalau gini judulnya. Bukan ruku. Kalau dari mata saya ini kayak cewek ngambang gitu kan. Ya, Terus ininya luka kan. Tragedy of Mary judulnya. Itu kenapa tuh? Maksudnya inspirasinya kenapa harus itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Tragedi-tragedi yang lain. Ya lebih misterius aja sih. Misterius. Tapi emang di sini kelihatan banget sih si ceweknya nggak punya nyawa. Gitu. Ya emang Kan mati. meninggal. Nggak kelihatan nafasnya kan? Kelihatan itu bergelembung Iya, gitu tuh. soalnya si lukanya tuh bagian Dada. vital banget gitu di vital. ini. Perut. Terus wajahnya juga bisa kelihatan nggak sih? Nggak Pucat, ya? pucat. Yaudah, nanti teman-teman DM aja nih kita Sri. IG-nya apa teh? IG-nya nanti di bawah ini nih. Ya gitulah. Ya gitulah. Ada nggak? Maksudnya Ada, sekalian ada. sekalian. Nah. Aku susah nyebutinnya. Oh susah. Susah Nanti kita bang. tag aja Nanti, ya. nanti di bawah ini, di bawah ini. Sekalian nanti kalau ada yang mau ini kan order. Iya, siapa Ya kan tahu. order lagi. Buat kado-kado Gokil ini nih. ulang tahun. Ada lagi satu lagi nih. Nah, kalau ini saya tahu nih. Coronavirus. Covid ini mah. Koronce. Oh, ini corona kan? Iya. Itu pas itu sih bikinnya pas pameran postcard. Oh. Ini pameran ya. Tapi memang ini untuk di apa? Untuk dilombakan itu si karya yang ini. Enggak, Oh, pameran doang. Pameran jadi untuk ditampilkan itu. Buat pameran postcard gitu. Nah, selain karya-karya yang saya pegang, ada juga yang dipegang oleh rekan saya nih, PCJ nih. Ini cewek yang frustasi kayaknya. Bunuh diri. Oh itu kalau dari Bang Tini sudut udah pandang melayan. PCJ, Oh itu bukan, prestasi. bukan, belum. Apa ya? Apa nih? Ya iya sih, kayak orang yang terpuruk gitu kan. Ini kan jembatan ya teh, benar nggak sih? Iya. Ujung jembatan. Ah. Ini apa sih maknanya? Itu pagar. Jembatan. Iya ada pagernya kan? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya ada lah. Jembatan, weh. Kok pagar buat ayam gitu kan? Salah. Ya, salah kan, cowok selalu salah. Oke. Terus banyak banget gengs ini, keren-keren. Coba dong. Tada! Tada! Oh ini yang dipeluk, yang gemes. Coba Inspirasinya apa? Inspirasinya? Hah? Ini ceweknya kayak ketakutan Nggak gitu kan? mungkin karena gabut dong. Ya itu Seniat itu. abis nonton film sih. Drakor. Iya, drakor. Apa sih judulnya teh? Rekomendasiin dong. Aku lupa judulnya apa. Pokoknya ada satu Kalau scene gambar-gambar yang gini, ngena banget berarti di gitu. screenshot gitu teh. Terus digambar gitu. Apa? Kadang-kadang. Diingat terus digini-gini. Kalau lagi canggih sih kepalanya ya cukup diingat terus. Bisa Itu aja bisanya langsung. kayak gitu, gengs. Ini Banyak kayak yang lain. ketakutan. Di scroll aja, di scroll. Kita dulu dong, Bang. Di slide. Wah, yang opa. Ya, oke, sebetulnya ini Ntar dulu, adalah tanda ini opa. untuk menyudahi acara ini ya teman-teman. Jangan dulu teman-teman buat yang Korea gitu kan. Terus suka ada di kayak poster-poster di kamarnya. Bisa juga kan lukisan Masang kayak foto gini. Juicy. Nah, ini keren banget, ganteng, gengs. Ini gimana sih gambarnya kok bisa? Ya, pakai kok tangan. bisa gitu kan? Ini mirip banget teh. Oh, ini lagi jedor-jedor. Ini film Dereded ya teh pasti terinspirasi. Teteh tahu film Dereded kayak jedor-jedor kayak film-film di Trans TV tuh. Terus nggak tahu. Wah, tahu film Dereded? Enggak. Ini Dereded. Film tembak-tembakan. Ya. Ini terinspirasi dari film apa gimana? Dari game. Oh, dari game. Oh, salah. Yang so tahu. Ya tapi kan suka nonton kan film Dereded. Ya, game Anda cuma nyampe di tahu bulat. Bukan Subway. Oke. Yang lompat-lompat wah. Aduh, teteh copot. Iya, Suruh bayar nggak sih teh kalau copot? Emang copot gitu kok. Oh ya udah buat Jadi aku biar banget copot gini. Jangan. Lagi nggak? Wah ini anak-anak kecil aku nyom. Oh ini mirip Bang Dikri. Mau lihat gak? Yang mana ya? Oh. Nah ini yang merokok. Wow, amazing. Oke teman-teman, disclaimer aja saya nggak ngerokok ya, cuman mirip aja. Oh, ya cuman mirip kan lihat rambutnya berkibas-kibas. Kan nggak mirip. Ini pakai kacamata mirip siapa nih? Mirip siapa ini kacamata? Nggak harus dimiripin dong. Oh iya ya, mirip bidu-bidu filmnya itu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman penonton di rumah itu bisa lihat secara langsung si karyanya ini dari mulai tekstur, gradasi sama si realisnya itu Kayak nyata banget gitu. Emang guys. bener-bener kayak fresh from the oven gitu. Emang dibuat nggak di fotokopi. Kalau misalkan kalian lihatnya cuma di kamera mungkin kayak kalian itu mah hitam putih aja. Kadang blur gitu. Tapi memang harus melihat aslinya sih. Sumpah. Ini aslinya keren teksturnya banget. kerasa soalnya. Oke gengs, kita sudah ada di penghujung acara. Ya sayang sekali ya. Padahal Sebetulnya kita masih lagi banyak- seru-seru nih ngobrol. Masih banyak pertanyaan juga yang mau disampaikan.
Tapi mau gimana lagi karena durasi waktu juga ya teman-teman. Iya, sudah gini-gini nih. Bu ini Sudah aturan. saudara, sudah aturannya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk episode kali ini di Cerita Dunia Mahasiswa. Saya Digri dan juga rekan saya. Dia Zara Aureliana alias Cece. Jangan lupa follow IG-nya Jurnalis Nuansa, subscribe juga Channel YouTube-nya. YouTube-nya Jurnalis Nuansa Media. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan Apa nih? ya pokoknya salam perpisahan itu sulit ya. Sulit karena benar-benar gak ada yang ilah sama perpisahan. Asik, selebem. Sekarang saya untuk kata-kata terakhir mau Iya. menyampaikan satu garis besar dari kali ini yang mungkin bisa nih buat memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk pandangan saya pribadi, introvert itu bukan halangan untuk segalanya. Karakternya mau ekstro, mau intro, apapun itu, kalau misalkan memang nggak punya mimpi dan niat, itu nggak akan bisa ngasih sesuatu. Jadi langkah besar yang dilakukan ataupun yang dimulai oleh Tesri, narasumber kita kali ini adalah pertama itu memulai mimpinya dulu dengan cara apapun. Jadi bukan halangan karena introvert kita nggak bisa ngelakuin Mengembangkan minat kita ya. Nah, jadi bukan halangan lah, bukan halangan terbesar untuk mimpi-mimpi yang memang besar juga gitu. Dari Cice ada yang mau sampaikan? Karena suatu mimpi yang besar itu berawal dari seorang pemimpi. Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan dari impian mereka itu sendiri. Dan satu hal yang dapat membuat kita gagal meraih mimpi adalah ketakutan akan kegagalan itu sendiri. Oke teman-teman, sekian. Stay tune terus di Cerita Dunia Mahasiswa. Sampai jumpa. Bye. Bye dah.